Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap profit ya, walaupun ISG-nya masih sideways. Ya, kita langsung aja ya. Mungkin karena hari ini terbatas waktunya, jadi kita cepat aja. Langsung kita lihat ISG-nya ya. ISG-nya hari ini menguat 0,3%. Ya, masih sideways, teman-teman juga bisa perhatikan sendiri ya. Ini untuk ISG-nya masih naik turun aja di area antara 7011 dan 7111. Mudah-mudahan bisa breakout ke atas, jadi bisa kencang naiknya ya untuk semua saham. Tapi juga masih hati-hati kalau dalam posisi sideways ini, kalau tiba-tiba dia turun ya. Ini justru malah lebih mengerikan. Ya, kita langsung aja ke saham berikutnya, yaitu adalah BMRI. Nah, BMRI ini terpantau sideways ya, ini kembali menguat lagi hari ini. Kemarin juga menguat 0,25%, hari ini juga menguat 0,74%. Ini semakin bagus posisinya. Mudah-mudahan bisa lanjut ya, paling nggak bisa ke 10.550. Nah, ini kalau misalkan lanjut ini bagus. Memang sudah cukup panjang ini sideways-nya, tapi kalau misalkan dia turun di bawah 9.875 ya sebaiknya jangan masuk dulu. Nah, posisi saat ini masih di atas area support 10.100. Mudah-mudahan masih bisa bertahan ya, atau bisa lanjut naik lagi. Selanjutnya adalah BBRI. BBRI hari ini gap up ya. Nah, hari ini gap up menguat 1,7%. Kita lihat aja apakah besok lanjut atau enggak. Kalau lanjut dia harus tembusin dulu untuk top boxnya di 4.680. Kalau tembus 4.680, next resistennya ada di 4.700. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan ya. 4.700 ini cukup kuat. Apakah akan ditembus untuk perdagangan besok atau minggu ini, kita lihat aja. Selanjutnya adalah BBNI. BBNI masih mencoba untuk menembus top box atau resisten 9.325, tapi belum berhasil. Akhirnya ditutup dengan harga open ya, di 9.250 ya. Ini masih dipantau aja, belum berhasil breakout ya, kurang tenaga sepertinya, jadi masih boleh dipantau. Berikutnya adalah BEFIK. BEFIK juga hari ini sempat naik ya ke harga 183, tapi turun lagi ke 135. Ya, kita lihat aja masih belum berhasil menembus top box atau resisten 140. Ini kalau tiba-tiba dia kuat, mungkin kalau mau spek buy sudah bisa ya, selama dia masih bertahan di atas 134. Ini masih boleh diperhatikan untuk pergerakannya. Kalau tembus 140, targetnya adalah di 149. Selanjutnya hari ini adalah BABP ya. BABP luar biasa hari ini sampai dengan ke level harga 141, tapi ditutup di harga 133. Ya, target 133 tercapai, 138 tercapai ya. Akhirnya ditutup turun ya, menguat 7,2%. Kita lihat apakah besok koreksi. Kalau misalkan dia koreksi, mudah-mudahan nggak tembus 128 ya, di sideways dulu beberapa waktu. Tapi kalau misalkan dia lanjut ya, ternyata dia lanjut dan tembus high-nya di hari ini di atas 141, paling nggak target berikutnya adalah di sekitar 147-an ya. Jadi ini dipantau aja apakah BABP masih mau lanjut besok atau justru malah koreksi. Selanjutnya adalah BDMN. BDMN juga sudah mulai menggeliat lagi. Ini sudah boleh diperhatikan pergerakannya. Nah, ini mungkin kalau untuk BDMN selama dia masih bertahan di atas 3050 ya, ini masih oke untuk diperhatikan. Tunggu aja beberapa waktu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau spek buy ya, saat ini sudah bisa sebetulnya. Kalau misalkan beli saat ini, targetnya di 3.450 dulu ya. Nah, untuk supportnya saat ini masih di 2.920. Selanjutnya adalah PNBN. PNBN hari ini juga menguat 2,9% ya. Targetnya masih di 2.200. Kita lihat aja apakah besok disambut ya, atau ditembus atau enggak. Masih boleh diperhatikan untuk perdagangan besok PNBN-nya. Berikutnya adalah
panin. Nah, untuk panin hari ini justru dia malah breakout resisten ya, atau breakout top box di 1580 dan juga sudah kena targetnya nih di 1655, lalu ditutup turun ya dari harga tertingginya di 1700, ditutup di harga 1630. Nah, ini kalau misalkan ternyata besok dia masih mau lanjut, next targetnya adalah di harga 1765. Nah, kalau misalkan masih mau lanjut ya, kita lihat aja untuk panin, perhatikan pergerakannya. Kalau udah jalan biasanya suka terus-terusan. Mudah-mudahan teman-teman bisa profit dari saham ini ya. Selanjutnya adalah PNBS. Nah, nggak mau kalah dengan yang lain, PNBS juga naik, tapi kurang tenaganya ya. Hari ini sudah sempat mencapai ke harga 84, tapi dan tembus resisten 83 hari ini, dan hari ini close di harga 83, menguat 3,7%. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan. Kalau dia lanjut besok, dia harus tembusin dulu 84-nya ya. Kalau tembus 84, targetnya masih sama, masih di harga 90. Selanjutnya adalah PNLF. Nah, PNLF juga kemarin ini udah kita bahas ya. Nah, hari ini menguat 3,9% dan sudah menyentuh targetnya di 546. Tapi nggak ditembus ya, cuma disentuh aja. Masih boleh diperhatikan kalau masih mau lanjut. Misalkan tembus 4546, next targetnya adalah di 604. Tapi kalau misalkan nggak kuat atau nggak tembus, mudah-mudahan sih dia nggak turun di bawah harga 510 ya. Paling nggak dia sideways dulu sampai dengan closing gitu di atas 510. Selanjutnya adalah SMRA. SMRA juga sudah mulai ada penguatan lagi ya setelah turun dan sideways 3 harian, ini udah hampir 2 mingguan. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau dia lanjut. Kalau ternyata lanjut dan bisa tembus 585 atau top box atau resistennya, next targetnya adalah di 605. Nah, kalau 605 tembus, mudah-mudahan bisa lari kencang ya. Paling nggak ke 650 dan juga ke 685. Selanjutnya adalah Pewon. Nah, ini Pewon juga udah kita bahas kemarin. Hari ini menguat lagi 2,2%, breakout top box 454 ya. Next targetnya 464 dan 480. Ini masih boleh diperhatikan juga. Selanjutnya adalah CTRA. CTRA juga menguat, sudah sempat tembus top boxnya di 9.700 ya, dan harga tertinggi hari ini di 975. Dan dia close sama dengan top box atau resisten 970. Masih boleh dipantau kalau dia lanjut. Next targetnya masih di 1025. Selanjutnya adalah Tebik. Tebik ini sudah boleh diperhatikan lagi pergerakannya, karena turunnya sudah cukup jauh. Nih kalau teman-teman boleh perhatikan, sudah lumayan turunnya. Nah, ini sudah ada mulai pergerakan, dia sudah di atas pergerakan MA10-nya nih. Mudah-mudahan bisa kembali ke atas lagi ya. Paling enggak dia ke 2410 dulu. Kalau misalkan ternyata dia bisa tembusin 240, next targetnya adalah di 2510. Nah, ini kalau misalkan dia mau pembalikan arah, dia harus kuat dulu dan bisa bertahan paling enggak dia antara sekitar 2410 dengan 2510. Tapi kalau di atas 2510 ini jauh lebih bagus ya. Jadi ini diperhatikan aja untuk Tebik karena udah cukup dalam koreksinya. Mudah-mudahan bisa naik lagi ke atas. Selanjutnya adalah MPMX. MPMX terpantau menguat lagi ya. Menguat lagi 1,3%. Apakah dia besok lanjut naik lagi? Ya, kalau misalkan dia lanjut naik lagi, silakan kalau mau ambil posisi. Dan target terdekatnya di 1115, kalau tembus next targetnya di 1180 dulu. Tapi kalau misalnya ternyata dia turun merah, tunggu dulu, jangan masuk dulu, takutnya dia masih mau turun lagi ke level harga sekitar 1080-nya. Selanjutnya adalah PBRX. PBRX juga hari ini menghijau ya, 3,7%. Ini juga masih boleh diperhatikan, dia masih bertahan di atas support 135. Ya, tadi memang sudah sempat turun di bawah 135, tapi menguat lagi. Kita lihat aja apakah dia lanjut atau enggak. Ini buat trading ini buat trading jangka pendek dulu ya. Kalau misalkan ternyata di jalan lagi ya menguat, targetnya di 164 dulu aja ya.
Selanjutnya adalah BRMS. BRMS. BRMS hari ini juga menguat 0,5% ya, padahal sudah sempat ke harga 192. Satu tik lagi resisten di 193 belum disentuh. Kita lihat apakah besok BRMS akan melanjutkan kenaikannya atau bahkan harapannya bisa tembus top boxnya ya, atau resisten 193. Kalau bisa tembus ini akan bagus banget. Nah, kalau misalkan ternyata dia bisa tembus, mudah-mudahan ini target ke 226-nya tercapai. Jadi dipantau aja untuk BRMS. Selanjutnya adalah MDKA. MDKA masih bertahan di atas MA10 dan hari ini doji ya menguat 0,6% ya. Doji di harga 4.350. Nah, ini juga dilihat aja apakah dia kembali menguat lagi. Hari ini dia nggak kuat tembus 4.450-nya. Kalau kembali menguat dan bisa tembus dan bisa bertahan, paling nggak next targetnya di 4.610, kalau misalkan tembus ke 4.700. Saham berikutnya adalah Bluebird. Ya, Bird hari ini menguat 4,2%. Ini boleh dipantau besok kalau dia breakout 1625-nya. Nah, kalau misalkan tembus 1625, next targetnya di 1720, kalau tembus ke 1750. Ini juga boleh sangat diperhatikan ya pergerakannya Bird karena sudah selesai koreksi, mudah-mudahan kembali menguat lagi. Sorry ya, agak serak nih. Selanjutnya adalah Inco ya. Nah, Inco hari ini naik 2,8% ya, menguat, tapi sayangnya gap up selalu ya. Inco banyak gap up-nya. Ya kita lihat aja apakah dia lanjut atau tutup gap up dulu. Tapi mudah-mudahan lanjut ya, karena hari ini dia open di atas support 7.150, sempat turun ya, sempat kena 7.150-nya, tapi kembali menguat lagi. Mudah-mudahan lanjut ya, targetnya di 7.575, kalau tembus ke 7.700. Dan saham yang terakhir adalah RMKE. Nah, untuk RMKE hari ini menguat 3,5% ya, padahal sudah sempat tembus top boxnya di 1035 ya. Sayangnya nggak kuat bertahan. Mudah-mudahan besok lanjut. Kalau besok lanjut, next targetnya adalah di 1080. Kalau 1080 tembus, mudah-mudahan bisa ke 1215. Ini juga masih boleh diperhatikan di perdagangan besok. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part pertama. Nanti masih ada video part kedua, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.